Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari jagat alit. Wow, kisah kolosal nih ya teman-teman ya. Dan ini asli nih, kisahnya keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kediaman Raden Birawa. Tiga setan dari Bukit Rambak Gaung. Kisah Aji Panjalu. Malam di pinggiran kota, tempat berdirinya rumah besar Raden Birawa berdiri megah, dikelilingi tembok tinggi, tepat di tengah kebun teh yang sunyi. Lampu di sudut-sudut tembok berpendar nyala dari kejauhan, dan lampu di rumah besar pun terlihat belum semuanya padam. Raden Birawa adalah seorang pejabat dari ibu kota yang bertanggung jawab di perpustakaan Istana Widyatilka, sekaligus sebagai guru negara yang mengajar ilmu sastra dan ketatanegaraan sang pangeran mahkota. Kebetulan akhir pekan kali ini dia pulang ke rumah pribadinya bersama Rara Sawitri istrinya dan Aji Panjalu anaknya yang berumur 10 tahun. Biasanya mereka bertiga tinggal di pavilion yang berada di lingkung Istana Widyatilka. Malam itu langit cerah dan suasana begitu asyik masyuk dan damai. Angin malam membawa aroma melati dan kembang teh dari kebun dan taman bunga. Di langit, bulan menggantung penuh, warnanya yang jingga, indah kontras dengan langit yang bersih berhias kerlip gemintang. Rara Sawitri sedang membacakan cerita pada Aji Panjalu sebagai rutinitas malam sebelum sang putra sematawayang itu tidur. Aji yang berbaring di tempat tidurnya berusaha menikmati cerita ibundanya meski sesekali menguap dan perlahan kedua matanya diganduli oleh rasa kantuk. Bayi kecil itu diberi nama Timun, Mas. Kecil biji timun cocok diberi nama seperti itu, Bunda. Lapat-lapat suara Rara Sawitri dan timpalan Aji terdengar dari luar kamar. Sementara pelayan-pelayan sibuk melakukan tugas terakhir mereka malam itu. Ada-ada saja ya komentar Den Aji. Bisik Nyisina sambil tertawa kecil. Ya, anak yang lucu dan menggemaskan. Tambah Nyi Panir tidak mau kalah mengomentari kelucuan majikan kecilnya. Hus, jangan banyak ngobrol. Ayo, cepet rapikan semuanya, tegur Nyi Parisa, pelayan paling senior yang mengingatkan teman-temannya. Demikianlah, mereka segera melanjutkan pekerjaan sambil menyisakan senyum di bibir. Ada yang kebagian menutup jendela, merapikan ruang tamu, ruang keluarga, teras, dan dapur menjelang tidur. Sementara itu, Raden Birawa masih berada di kamar utama dengan santai membaca kitab di atas kursi goyang yang ada di samping meja kerjanya sebagai pengisi waktu menunggu istrinya selesai menidurkan anaknya. Di luar rumah, Ki Sapra,
Kepala Centeng sedang berkeliling memeriksa keamanan di sekitar kamar Aji Panjalu. Dia juga mendengar suara majikannya bercerita dan komentar majikan kecilnya yang lucu. Den Haji, gumam Ki Sapra sambil tersenyum membayangkan wajah dan tingkah laku majikan kecilnya yang suka tertawa dan sangat menggemaskan. Sementara di sisi lain, 8 anak buahnya berada di pos penjagaan masing-masing. 2 menyebar di luar tembok rumah besar, 2 di gerbang depan, dan 4 sisanya di keempat sudut tembok tinggi rumah itu. Ki Sapra telah berkeliling, memeriksa setiap sudut dan memastikan anak buahnya bekerja seperti tanggung jawabnya. Dia bisa memastikan bahwa malam kali ini keamanan majikannya dalam keadaan aman terkendali. Sepeminuman teh kemudian, malam itu semuanya tampak biasa saja bagi Ki Sapra hingga tiba-tiba suara belalang mendadak lenyap dan sebagai gantinya muncul suara lolongan anjing liar di kejauhan. Suara itu berulang dan terdengar menyayat hati. Anehnya, malam yang semula damai berubah menjadi penuh teror. Langit meredup karena rembulan menghilang, gemintang lenyap terselimut gelap, dan udara malam terasa menjadi dingin karena kabut tiba-tiba muncul. Suara anjing liar di kejauhan ternyata tidak hanya satu, muncul yang lainnya dan menggonggong bersaut-sautan sehingga membuat malam semakin mencekam. Di saat suasana berubah seperti itu, melesat 3 bayangan hitam yang bergerak cepat melintasi perkebunan teh anak buah Centeng yang bertugas tidak melihat kedatangan mereka yang bergerak cepat seperti hantu, menandakan bahwa ketiga bayangan itu adalah tamu tak diundang yang berkepandaian tinggi. Zep, tap, tap, tap. Ketiganya bergerak secepat angin dan sekali memantulkan sepasang kaki ke tanah berumput, kemudian menjejak dinding tembok. Mereka berhasil melompati tembok di samping gerbang utama dengan mulus. Namun, sehebat apapun gerakan mereka, kedatangan mereka tercium oleh kedua centeng penjaga gerbang. "Siapa itu?" teriak Ki Badrun sambil menarik golok di pinggangnya dan bergerak cepat ke arah suara itu muncul. Apa yang dilakukan oleh Ki Badrun diikuti oleh Kinardi temannya memburu ke arah sumber suara dengan golok besar di tangan. Ketiga tamu misterius tidak memberikan jawaban, mereka hanya berdiri diam. Akan tetapi pandangan sepasang mata mereka merah seperti bara, wajah mereka tidak terlihat terlalu jelas karena langit di atas gelap dan sinar lampu jatuh di balik kepala dan punggung mereka. Sementara lampu dari rumah besar utama masih terlalu jauh jaraknya, hanya menampilkan wajah samar di antara bayangan gelap malam. Akan tetapi, sosok tamu misterius itu sangat jelas. Satu bersosok tinggi besar berambut keriting, satu kurus tinggi berambut acak-acakan, dan satu lagi yang terakhir bersosok kecil pendek berkepala gundul. Sepasang mata mereka berkilat seperti sabit melengkung yang dipegang si pendek gundul dan tombak panjang si kurus jangkung. Tanpa basa-basi, kemunculan dua centeng yang memergoki mereka pun disambut tanpa kata, akan tetapi langsung tangan, kaki, dan senjata mereka yang bicara. Si pendek gundul dan si kurus jangkung bergerak cepat dalam bayangan kabut. Serang-serang! Mereka menangkis serangan golok Ki Badrun dan Kinardi. Selanjutnya, pertarungan tak bisa dihindarkan lagi. Sementara si tinggi besar segera melesat ke arah rumah utama.
Sungtrang! Ki Badrun berhasil menangkis sabetan sabit si pendek gundul. Goloknya dibiarkan menggelincir dan kemudian ditarik memutar, membacok ke arah paha dan lambung dengan cepat. Ha! Si pendek gundul dengan gesit mengelak dan melakukan tangkisan tak kalah cepatnya. Di sisi lain, Kinardi berhasil menangkis tusukan tombak si kurus jangkung yang mengarah ke dada dan lehernya. Tak mau kalah, ia membalas serangan dengan sabetan ke arah perut lawan. Trang! Suara beradunya senjata dan teriakan memancing datangnya anak buah centeng yang lain. Bayangan dari keempat penjuru mata angin muncul. Tidak berselang waktu lama saling susul sehingga sekarang di depan gerbang terjadi pertarungan antara si kurus jangkung dan si pendek gundul melawan Ki Badrun, Kinardi, dan keenam centeng yang lain. Malam masih berkabut. Sinar samar sesekali menerangi ke arah 10 orang yang bertempur. Gerakan cepat dari kedua tamu aneh itu belum bisa menyingkap siapakah mereka bertiga. Sementara itu, tanpa takut ketahuan, si tinggi besar yang ternyata bercodet itu menendang pintu rumah utama dengan kaki kanannya yang panjang dan besar penuh berisi tenaga dalam. Brak! Pintu dari kayu jati meskipun tidak pecah dan jebol, akan tetapi kekuatan badan kunci tidak mampu menahannya. Pintu utama langsung terbuka dan tubuh si tinggi besar melesat masuk dengan cepat. Tujuannya satu, menuju kamar utama tempat tuan rumah tidur. Pintu yang terbuka samar-samar terdengar oleh Ki Sapra, namun perhatiannya lebih tertarik dengan suara pertarungan di arah pintu gerbang. Ki Sapra yang saat itu berada di istal yang ada di ujung paling belakang dari komplek rumah besar Raden Birawa, segera melesat ke arah depan dengan pikiran dan insting akan datangnya bahaya. Sementara keributan di dalam rumah utama itu memancing kemunculan para pelayan yang belum lelap dalam tidurnya. Nyi Parisa, Nyi Panir, dan Nyi Sina muncul dengan mata setengah mengantuk menuju arah keributan di ruang depan. Shoot, brak, brak, boom. Tapi malang, kemunculan mereka malah membawa malapetaka karena si tinggi besar codet tanpa belas kasihan mengayunkan tangan kanannya yang besar, maka meluncurlah segulung tenaga dalam yang menyapu ketiganya. Tanpa terkejut, tanpa berteriak, ketiga tubuh pelayan malang itu terpental jatuh membentur meja dan kursi di ruang tamu dengan nyawa terlepas dari badan. Dada atau perut mereka tersengat oleh pukulan jarak jauh yang membakar jantung dan menghancurkan isi perut mereka. Bau pakaian dan kulit terbakar menguar, tidak dapat menghentikan tindakan keji si tinggi besar. Brak! Dia terus melesat ke arah kamar utama dan sekali tendang lagi, pintu kamar itu terbuka dan nampak Raden Birawa dan Rara Sawitri terbangun dari tidurnya. Mereka hampir bersamaan meloncat dari tempat tidur, akan tetapi gerakan si tinggi besar sangat cepat. Dia menyambar tubuh Raden Birawa dan menentengnya ke atas. Raden Birawa dan Rara Sawitri adalah kaum terpelajar. Mereka tidak mempunyai kemampuan dan keahlian bersilat. Mereka dipertemukan ketika belajar bersama tentang ilmu sastra, seni, filsafat, dan kepemerintahan di perguruan Ki Waskita. Si tinggi besar mengangkat kerah baju Raden Birawa dan gusar. "Di mana kamu sembunyikan mustika cakar naga?" sembur si tinggi besar dengan mata membara. Melihat yang dilakukan si tinggi besar pada suaminya, Rara Sawitri spontan berteriak mencegah. "Jangan,
Teriakan Rara Sawitri terputus karena tanpa menoleh, si tinggi besar dengan terengas mengayunkan tangan kanannya. Blak! Akibatnya malang bagi Rara Sawitri, persis seperti yang dialami ketiga pelayan sebelumnya. "Sawitri!" teriak Raden Birawa melihat istri tercintanya terpukul, menjerit kesakitan dan terpental menabrak tembok. Brung! Sepasang mata Raden Birawa terbelalak lebar, hampir tak percaya bahwa malapetaka datang begitu cepat dan merenggut nyawa istrinya. Ia berusaha memberontak dari cengkraman tangan besar kuat si tinggi besar Codet yang mengancam. Tapi apalah daya, kekuatan si guru negara tanpa ilmu silat dan kesaktian. "Di mana Mestika Cakarnaga?" teriak si tinggi besar berulang. Raden Birawa tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh si tinggi besar. Ia merasa tidak mempunyai apa yang dicari tamu ganas yang dengan keji membunuh istrinya. Aku tidak tahu," jawabnya dengan hati hancur melihat nasib istrinya. Brak! Mendapat jawaban itu, si tinggi besar tidak sabar dan semakin murka. Kemudian membanting Raden Birawa ke arah tempat tidur. Saking kuatnya, tempat tidur itu patah dan patah juga pinggang Raden Birawa. Tanpa ampun, si tinggi besar menghantam Raden Birawa dengan pukulan yang sama sehingga nyawanya langsung lepas dari raga dengan dada hancur terbakar. Apa yang dilakukan oleh si tinggi besar yang terakhir terlihat oleh Ki Sapra yang berbelok arah melihat pintu kamar utama terbuka dan mendengar suara jeritan dari arah kamar utama majikannya. Ki Sapra melihat malapetaka itu dan mengenali siapa si tinggi besar yang kejam itu, yang terkenal sebagai si setan Codet, memimpin 3 setan pencabut nyawa. Maka ia segera berpikir cepat. Kedua majikannya sudah tewas. Tidak ada untungnya jika ia harus menyerbu masuk dan membalas kematian kedua majikan dan para pelayan yang tewas bergelimpangan di ruang tamu. Ada tugas yang lebih penting sebagai tanggung jawab terakhirnya, ya. Dia harus menyelamatkan majikan kecilnya, Aji Panjalu. Mendapat pemikiran seperti itu, ia segera melesat ke arah kamar Aji Panjalu. Sementara itu, si tinggi besar Codet sambil meluapkan emosi memeriksa di tubuh Raden Birawa, Rara Sawitri, dan mengobrak-ngabrik tempat tidur, meja rias, meja kerja, membongkar laci-laci, membongkar nakas, membongkar lemari yang ada di kamar utama. Di dinding, di balik lukisan, tempat tersembunyi, akan tetapi yang dicari tidak ditemukannya. "Setan alas!" dia berteriak semakin murka dan meninggalkan kamar utama. Dia melihat beberapa sangkar burung, akuarium ikan dengan keji, semua isinya mati. Sangkar dan tempatnya hancur berantakan karena dihantam dengan pukulan jarak jauhnya. Si tinggi besar tidak sadar atau terlupa bahwa masih ada satu penghuni lagi yang belum dieksekusi. Ia segera kembali ke depan. Pertarungan di depan ternyata berjalan sangat cepat. Keadaan sangat tidak berimbang karena perbedaan tingkat kesaktian di antara mereka sangat jauh. Saat si tinggi besar muncul, saat itu juga langit di angkasa kembali bersih, rembulan kembali muncul mengkantung menyinari. 3 tamu misterius itu sekarang terlihat nyata. 3 setan dari Bukit Rambagaung. Suara Ki Badrun bergetar karena mengenali tamu misterius yang bertindak telengas dan keji. 6 temannya sudah tergeletak mandi darah antara terluka berat dan tewas oleh keganasan si pendek gundul atau setan percil, si kurus jangkung atau setan picak, dan si tinggi besar atau setan Codet. 3 setan pencabut nyawa
Penjahat bayaran itu. Suara keluh Kinardi setelah mengenali lawannya pantas. Keenam temannya dengan Buddha dibabat tewas oleh sabit dan tombak lawan. Kalian tinggal 2 ekor. Biarlah setan percil yang menjemput jiwa tikus kalian. Aku akan membabat semua makhluk hidup yang lain saja. Tawanya sambil berkelebat masuk ke dalam rumah utama untuk memeriksa barangkali ada yang tersisa dan belum dimusnahkan. Setan codet hanya mengangguk dan berkata dingin, "Percil, cepat kirim mereka ke neraka. Apa yang kita cari di sini tidak ada." Serga setan codet memberikan perintah dengan dingin. Terimalah kematian kalian, para centeng cap tikus. Ki Badrun dan Kinardi melihat gelagat tidak menguntungkan, langsung bergerak lebih dulu. Akan tetapi berdelapan saja mereka kalah, apalagi sekarang tinggal berdua saja. Padahal kehebatan setan percil yang paling sadis ini tidak terpaut jauh dengan kesaktian setan pencabut nyawa lainnya. Setan percil tidak mau membuang waktu lama. Sambil berkelebat, ia mempercepat serangannya dengan gerak pancingan dan tipuan. Akibatnya, Kinardi dan Ki Badrun yang sudah jatuh mental tidak mampu melayani dengan sempurna. Mereka berdua semula mengharapkan kedatangan Ki Sarpa, kepala centeng, untuk menolong mereka, tapi harapan mereka sia-sia. Yang ditunggu tidak muncul-muncul. Maka ketika Kinardi menubruk ke arah setan percil yang terlihat pertahanannya terbuka, padahal itu hanya siasat liciknya. Cerang cas! Golok besar Kinardi dengan mudah ditangkis dengan sabit, mengaitnya dan menariknya sehingga tubuh Kinardi terbawa ke depan mendekat. Sabit dilepas dari kaitannya, berkelebat cepat membelah dari atas. Akibatnya, kepala Kinardi terbelah dan jerit kematian mendirikan bulu kuduk bersama tumbangnya tubuhnya ke atas rumput yang mulai basah dengan bon. Ki Badrun terkejut melihat kematian temannya yang tragis. Akibatnya, konsentrasinya sedikit buyar, dan itulah kesalahannya karena setan percil tidak berhenti mengayunkan sabitnya. Ki Badrun menjerit keras dan roboh dengan perut sobek dan isinya terburai, jatuh terbanting tewas seketika. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan terdengar suara sayup-sayup, suara kuda berlari menjauh. "Debah, ada yang lolos dengan kuda!" teriak setan picak yang melayang keluar setelah membereskan semua makhluk bernyawa yang ada di rumah Raden Birawa. Mati semua tanpa sisa. Ki Sapra menangkap aura kematian di mana-mana. Keputusannya sudah tepat, dia harus menyelamatkan nyawa majikan kecilnya. Maka dengan gerakan cepat tanpa suara, ia menerobos masuk ke kamar Aji Panjalu yang berada di sayap kanan bagian belakang, cukup jauh dari kamar utama. Dia berhasil masuk ke kamar Aji Panjalu dan melihat majikan kecilnya sedang tidur nyenyak bertemu timun emas dan raksasa buto hijau, tanpa tahu bahwa malapetaka telah merenggut nyawa kedua orang tuanya dan makhluk bernyawa seisi rumah. Hanya tinggal Ki Sapra yang sekarang berusaha menyelamatkannya. Pelan-pelan Ki Sapra mendekat dan meraih Aji Panjalu, mengeluarkannya dari selimut. Bocah lucu dan gemoy itu ternyata tertidur sangat pulas sehingga ia tidak terbangun ketika Ki Sapra mengangkat dan kemudian menggendongnya ke arah ujung kamar di dekat jendela. Dengan hati-hati, Ki Sapra membuka jendela kamar dan meloncat keluar dengan tubuh Aji Panjalu berada di pelukannya. Tidak membuang waktu, dia melesat ke arah istal kuda dan memilih si hitam, kuda kesayangan majikannya. Dia memberikan isyarat pada si hitam untuk tidak bersuara dan membuat keributan. Dengan cepat, dia menuntun kuda menjauhi rumah utama, menerobos hutan kecil di belakang rumah dengan hati-hati. Sementara
Aji Panjalu masih pulas di dalam mimpinya. Kisapra terus menuntun si hitam sampai keluar ke kebun teh sebelum akhirnya meloncat dan menaiki si hitam. Dia melihat ke belakang. Rumah Raden Birawa sudah dilahap si jago merah membara dan berasap hitam berguling ke udara malam. 3 setan pencabut nyawa gagal menemukan Mestika Cakarnaga dan anggota keluarga yang lolos menyulut kemarahan mereka, maka mereka memutuskan membakar rumah Raden Birawa. Sementara Kisapra dan Aji Panjalu mencongklang si hitam menjauhi tempat malapetaka. Suara si hitam yang meringkik sempat didengar oleh setan picak. Sungguh sayang, akibatnya 3 setan pencabut nyawa melesat melakukan pengejaran. Si hitam berlari membelah malam yang dihiasi oleh rembulan mengkantung dan gemintang berkelip di angkasa. Kisarpa membedal si hitam lebih cepat dengan menggencet perutnya dengan kedua kaki. Akibatnya si hitam langsung melesat melarikan diri ke arah utara menuju jurang Gogrok Nyawa yang menjadi jalan pintas keluar dari kawasan itu menuju jalan utama. Tubuh mereka terpental-pental di atas pelana kuda membuat Aji Panjalu terbangun. Asik, malam-malam naik kuda, teriaknya kegirangan. Dia menengok ke belakang melihat siapa yang membawanya naik kuda. Kisapra mau mengejar raksasa buta hijau ya? Tanya Aji Panjalu tanpa prasangka akan malapetaka sama sekali. Mendengar pertanyaan itu, Kisarpa mau tertawa tidak bisa, mau menangis juga tak bisa, menyadari bahwa kemalangan telah menimpa majikan kecilnya yang lucu dan suka tertawa ini. Benar saja, baru saja ia membatin, majikan kecilnya tertawa. Ayo si hitam, kejar lebih kencang lagi. Kita tangkap si buto hijau, kita selamatkan si timun emas. Benar kan Kisapra? Tanya Aji Panjalu dengan wajah berbinar. Hilang sudah rasa kantuknya, berganti dengan semangat menyala. Ternyata cerita ibundanya yang terakhir menyambung ke dalam mimpi dan pelarian mereka sekarang. Mau tak mau, mendengar pertanyaan polos itu meloncat juga beberapa butir air mata di sudut mata Kisarpa. Hatinya terenyuh dan terharu. Dia merasakan bahwa detik itu juga bebannya semakin berat sekarang. Bagaimana ia harus menyelamatkan majikan kecilnya ini ketika dari kejauhan samar-samar teriakan 3 setan pencabut nyawa melakukan pengejaran. Teriakan memberi perintah pada si hitam agar melaju lebih kencang. Iya, teriak Aji Panjalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Kisapra. Ayo hitam, lari lebih kencang lagi, kita tangkap buto hijau itu. Teriaknya sambil tertawa. Aji Panjalu tidak kenal takut, tidak kenal susah, selalu tertawa dan gembira. Terkadang ucapannya memang lucu dan konyol, tapi di saat seperti ini, apa yang dilakukan oleh Aji Panjalu membuat hati Kisapra teriris. Maka tanpa bicara, ia hanya membelai rambut gemuk Aji Panjalu dan membedal kuda semakin kencang. Tinggal beberapa tombak lagi, jurang Gogrok Nyawa sudah terlihat di depan mata. Sementara 3 setan pencabut nyawa masih terus mengejar. Bahkan semakin dekat, Kisapra sudah mendengar teriakan dan makian sumpah serapah dari ketiga pengejarnya. Meskipun mereka memiliki kesaktian dan ilmu meringankan tubuh yang hebat, akan tetapi si hitam adalah kuda pilihan turunan kuda perang istana yang dihadiahkan raja kepada Raden Birawa ketika Aji Panjalu lahir. Kisapra yang cerdik bisa membaca situasi. Keadaan mereka sangat tidak menguntungkan. Dia yakin bahwa semua anak buahnya sudah tewas karena tidak mampu mengatasi 3 setan pencabut nyawa, pembunuh bayaran yang sudah terkenal
di dunia persilatan negeri Widyatilka. Tapi sejauh ini yang menjadi dirinya tidak habis pikir dan penasaran, mengapa 3 setan pencabut nyawa itu malah menerima perintah untuk membunuh majikannya sekeluarga. Siapa yang sudah memberi perintah? Untuk apa dan apa yang dicari? Pertanyaan itu memenuhi pikirannya, sedangkan kelebat pengejaran semakin dekat terdengar karena ketiga pengejarnya tidak berhenti memakai kalang kabut. Kisapra harus segera mengambil keputusan. Melawan mereka tidak mungkin karena kesaktiannya berada jauh di bawah ketiga lawannya. Akan tetapi dia harus bisa menyelamatkan Aji Panjalu bagaimanapun caranya. Maka ketika mereka semakin dekat dan sebaliknya jurang gogrok nyawa juga semakin di depan mata, ia mengambil keputusan nekat. Saat kesiur angin muncul menyambar dan gelombang tenaga dalam panas menderu di punggung, dia memilih membelokkan arah lari si hitam ke arah kanan, ke arah jurang gogrok nyawa. Berdebah, berhenti! Makian, sabetan sabit si setan percil dan pukulan jarak jauh si setan codet menghantam punggungnya dan pantat si hitam secara bersamaan. Akibatnya, jerit kematian buncah dari mulutnya dan ringkik si hitam juga memecah malam. Kisapra sempat melemparkan Aji Panjalu ke arah jurang. Ia sendiri terbanting jatuh dari punggung kuda, tewas seketika saat sampai di atas bebatuan jurang. "Hore, aku terbang!" teriak Aji Panjalu gembira. Tubuhnya yang gemoy melayang ke atas dan kemudian menukik terjun ke dalam jurang, disusul oleh si hitam yang kehilangan keseimbangan dan pantatnya pecah terkena hantam pukulan jarak jauh. Si hitam jatuh lebih cepat dari Aji Panjalu karena bobotnya lebih berat. "Si hitam bisa juga terbang ya, Ki?" teriaknya semakin gembira tanpa menyadari bahwa Kisapra sudah tewas. Si hitam sebentar lagi akan mati beradu dengan bebatuan runcing di bawah jurang. Demikian juga nasibnya sendiri. Tapi bocah yang suka tertawa dan tidak kenal takut masih saja terus tertawa sementara tubuhnya meluncur lebih cepat ke arah bawah. Suara tertawanya menimbulkan gema yang memantul-mantul dari bebatuan dan dinding jurang gogrok nyawa. Jurang yang terkenal dalam dan sangat berbahaya karena selama ini tidak ada orang atau binatang yang selamat jika terjatuh ke dalamnya. Jurang gogrok nyawa atau jurang meruntuhkan atau mencabut nyawa. Aji Panjalu, bocah kecil montok yang malang, tidak berhasil diselamatkan oleh Kisapra. Bahkan Kisapra sendiri harus menemui ajal tewas karena bokongan pukulan jarak jauh dari si setan codet, salah satu dari 3 setan pencabut nyawa. Aji Panjalu yang dilemparkan akhirnya terjerumus masuk ke dalam jurang karena usaha nekat dari Kisapra yang menyelamatkannya. Ketika tubuhnya terbang melayang dan kemudian jatuh bebas ke dasar jurang, bukannya takut, Aji Panjalu malah tertawa kegirangan. Dia gantian merasakan seakan ditimang atau bermain lempar tangkap oleh ramanya, Raden Birawa. Dia tidak pernah menyadari bahwa maut sebentar lagi akan menjemputnya. "Rama, lagi Rama!" teriaknya kegirangan seakan meminta ramanya melemparkannya lagi. Suara tawa dan teriakannya inilah yang menjadi lantaran ia selamat. Karena sosok montoknya yang berpakaian serba biru indah, rambutnya panjang ikal, wajahnya yang gempil, mata yang bulat lucu, hidung mancung, dan lebar mulutnya pas menggemaskan, masih ribut tertawa dan berteriak memanggil ramanya.
mengundang 3 bayangan hitam sebesar manusia dewasa berkelebat di antara sulur-sulur tanaman besar yang menggantung dan membayung di atas dasar jurang itu. Set set cap! Bayangan yang paling besar melesat cepat menuju luncuran bayang biru si bocah Aji Panjalu yang masih bergerak senang saat ia terjun bebas. "Asik, Bunda, Aji terbang!" teriaknya lagi memanggil bundanya. Maut datang dan pergi, tidak ada yang tahu. Tuhan yang berkehendak akan mati hidup makhluknya. Kematian sudah di depan mata bagi Aji Panjalu. Siapa kira Tuhan berkehendak lain, mengirimkan 3 ekor monyet hitam besar yang mengejar ke arah jatuhnya. Set set tap! Tubuh mereka berayun dari bawah jurang sampai ke dinding atas tempat yang pas dan aman untuk melakukan penyelamatan sebelum tubuh malang itu menghantam batu runcing di bawah. Salah satu dari monyet hitam itu dengan tangannya yang panjang berbulu itu menyambar tubuh Aji Panjalu sambil melilitkan sulur tanaman rambat untuk mengurangi kecepatan luncur tubuhnya ke arah bumi. Setelah tubuh bocah itu tertawa, berkurang kecepatan jatuhnya sekali betot. Tubuh itu disambar dan dipeluknya. Kemudian melenting dengan memakai tumpuan batu-batu dinding jurang dan batang-batang pohonan melintang yang membawanya turun lagi ke dasar jurang dalam keadaan selamat. Lalu, secara tidak terduga, monyet hitam besar itu melanjutkan larinya ke arah sebuah gua besar yang tidak jauh dari tempatnya semula jatuh. Suara gerakan angin yang mengikuti monyet hitam besar itu masuk ke dalam gua. Sementara 2 monyet hitam lainnya ribut berloncatan di luar gua seakan sengaja menunggu dan menjadi penjaga di sana. Mereka berteriak ribut, mengakibatkan serombongan monyet hitam lainnya yang berbagai ukuran datang dari penjuru jurang, kemudian berkumpul ikut menunggu di depan gua. Sementara itu, monyet hitam yang menyambar tubuh Aji Panjalu memasuki lorong gua yang panjang, gua yang bersih. Tidak ada kotoran berserakan dan lumut di dinding dan lantai gua. Seperti setiap hari, gua itu selalu dibersihkan. Hai, Bapak monyet hitam, aku mau diajak main kemana? Suara tanya dan celoteh Aji Panjalu memantul di dinding gua, mengembalikan suara itu dalam bentuk gema yang berulang. Tidak ada suara lain yang menimpali, tidak ada balasan dari suara lain, sampai akhirnya monyet hitam yang membawa Aji sampailah di ujung gua bawah jurang itu. Tempat yang datar, luas dan bersih, bermandikan cahaya matahari senja yang masuk lewat sela-sela dan langit-langit gua. Kemudian cahaya itu terpantul ke arah batu putih selebar meja pualam, memberikan efek penerang menyebar ke bagian dalam gua. Monyet hitam itu berhenti berlari, mengangkat kedua tangan yang berbulu, menenteng Aji Panjalu yang masih asyik tertawa-tawa. Diangsurkan kedua tangannya kepada seseorang yang aneh. Ya, semua rambut di kepala, alis, kumis, jenggot sudah memutih semua. Ia duduk bersila, bukan, duduk hanya dengan kedua pahanya yang sedang menutup mata semedi. Yang luar biasa, dia adalah seorang kakek tua gendut berhidung besar, bermulut lebar. Kedua anggota geraknya, sepasang kaki dan sepasang tangannya dalam keadaan buntung. Aji Panjalu yang terjatuh ke dalam jurang dan berhasil diselamatkan oleh 3 ekor monyet hitam yang bergerak tangkas, dan salah satunya kemudian membawanya kepada seorang petapa tunadaksa yang misterius di gua tersembunyi di bawah jurang. Kera hitam itu berusaha membangunkan kakek gundul gendut aneh tanpa tangan dan kaki. Hai kakek gundul,
Kakek gundul yang lucu, apa kabar? Ucap Aji spontan. Aji Panjalu masih tertawa kesenangan karena badannya masih terayun-ayun di udara. Dia menegur karena melihat sosok gundul terbalik di depan matanya. Suara monyet dan suara tawa bocah mengusik semedi kakek aneh itu. Matanya perlahan terbuka, lebar, besar dan bening, menyiratkan apa yang bergolak di dalam batinnya. Hidupnya sudah bening, tinggal berpasrah menjemput ajal datang. Namun, ketika menangkap bayangan yang ada di depannya dan mewujud nyata seorang bocah laki-laki montok dalam posisi terbalik tergantung yang masih asik tertawa, tiba-tiba tatap matanya membulat tajam dan nampak terkejut. Dari pandangan mata yang tajam dan kekuatan batin yang dalam, dia mampu menangkap sinar kemilau yang muncul dari balik pakaian bocah yang serba biru muda itu. Sinar kemilau yang kuat dan memberikan pengaruh yang mampu menggetarkan batin sang petapa aneh itu. Ki Ireng Sepuh, balikan posisi bocah itu dan mari aku lihat keadaannya. Suara besar namun halus memerintah si monyet hitam besar yang barusan ia panggil Ki Ireng Sepuh. Dia yang menjadi kepala gerombolan monyet hitam yang menghuni jurang Gogrok Nyawa. Gerombolan monyet hitam ini pula lah yang dulu sudah menyelamatkan dirinya ketika ia kalah bertempur dengan pendekar naga langit Kelana Jati dan serbuan para pendekar lainnya. Dia kalah bertempur karena para pendekar dan para tokoh sesat mencoba merebut Mustika Cakar Naga dan berniat mengangkanginya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jagat Alit, Pak Jagat. Wah, keren banget. Asli saya suka nih kisah kolosal yang begini karena benar-benar runut nih dari awal. Dan nanti tokohnya ini adalah Aji Panjalu. Waduh, Aji Panjalu di awal ini masih usia 10 tahunan ya, masih kecil. Dan dia belum ngerti apa-apa tuh. Apa namanya, dia dibawa naik kuda lari aja. Sangkain dia malah jalan-jalan malam-malam malah seneng ya kan. Padahal dia nggak tahu di rumahnya kedua orang tuanya udah dibantai. Seluruh pembantunya sudah dibantai centeng-centengnya oleh 3 setan pencabut nyawa. Serem banget namanya ya. Dan pada akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh Ki Sapra. Walaupun juga tos-tosan tuh jatuhnya Ki Sapra ya kan. Dilemparin aja ke jurang, Ki Sapranya meninggal. Nah ketika Aji Panjalu melayang jatuh ke jurang, disitulah dia diselamatkan oleh 3 ekor kawanan kera ya, yang pasti bukan kera biasa, dan dipertemukan oleh seorang petapa dan kayaknya nih bakalan jadi gurunya nanti. Jadi ini seru nih karena berkarakter banget nih Aji Panjalunya. Bagaimanakah kedepannya nanti? Apakah Aji Panjalu akan menjadi sakti dan membalaskan kematian orang tuanya? Besok jangan sampai ketinggalan. Ini 3 part dulu ya untuk awal ya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada Pak Jagat ya atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mengikuti channel Ilo Entry, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.